Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Berjumpa lagi dalam acara Night Call saat ini bersama dengan saya, Pendeta Henry Yanuar Leopold Londong, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bethel Raha. Sahabat GPIB yang terkasih, di malam hari ini sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami bersama selaku umat-Mu hendak membaca firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami terus boleh mengerti kehendak Tuhan untuk kami laksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami sekalian. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, malam hari ini bacaan Alkitab kita terambil dalam Daniel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan berkata, di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka menghadap, mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka pun bekerja bagi raja. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, takut akan Tuhan membuat hidup berhikmat. Itulah tema berdasarkan Sabda Bina Umat di malam hari ini. Sahabat GPIB, berjuang dalam menjalani hidup di tengah tantangan dan problematika, tentunya selaku anak-anak Tuhan, kita membutuhkan hikmat dan bimbingannya untuk menjalani hidup ini dengan baik. Begitu halnya dengan Daniel dan ketiga rekannya dalam bacaan kita di malam hari ini. Kehidupan yang penuh dengan tantangan pun mereka hadapi ketika mereka berada di pembuangan di Babel. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apa saja yang mereka hadapi dalam kehidupan beriman mereka? Yang pertama adalah mereka harus belajar bagaimana bahasa dan literatur asing yang terdapat dalam kehidupan di sekitar mereka. Kemudian mereka juga diperhadapkan dengan tantangan ketika diberi makanan dan anggur yang berasal dari santapan raja. Ketiga, mereka diberi nama lain yang artinya masih berkaitan dengan dewa-dewa Babel. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu apa yang dilakukan oleh Daniel dan ketiga temannya dalam bacaan kita? Mereka memutuskan untuk tidak makan dan minum dari santapan raja. Itu karena makanan dari raja merupakan makanan yang tidak tahir dan sudah dipersembahkan kepada ilah-ilah lain. Jelas hal ini melanggar Taurat. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, lalu apakah permintaan mereka langsung dikabulkan? Tidak. Tetapi Daniel tidak menyerah. Ketika permintaan yang pertama kepada pemimpin pegawai istana ditolak, ia melakukan 2 perubahan. Yang pertama, ia meminta kepada penjenang, bila pemimpin pegawai istana melanggar perintah raja, tentu sangat besar resikonya. Namun jika hal itu dilakukan oleh penjenang, bawahan pemimpin pegawai istana yang mengurus sendiri makanan mereka, tidak akan ada resiko hukuman mati. Yang kedua, Daniel siap untuk membuktikan perkataannya bahwa melalui percobaan selama 10 hari yang kemudian menunjukkan bahwa mereka justru lebih sehat daripada yang lain. Tidak mengherankan
bahwasannya penjenang itu akhirnya memenuhi permintaan dari Daniel, sehingga mereka diperkenan Allah dan didapati lebih berhikmat daripada semua orang lainnya. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tantangan tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak nikmat yang dunia berikan yang terus menggoda diri kita untuk dapat menjajal. Tetapi sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, di dalam nikmat dan tentunya oleh karena hikmat Tuhan, kita dapat melewati semuanya dengan baik. Artinya di dalam hikmatnya kita dapat membedakan, memilah-memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus saya lakukan, mana yang harus batasi, mana yang harus saya jauhi. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada banyak hal yang bisa saja membuat kita terjatuh dalam hidup ini. Apalagi ketika kita hanya menikmati apa yang menjadi nikmat dunia saja, tanpa mengingat bahwasannya diri kita ini adalah pribadi yang telah dikuduskan, ditebus, dan diampuni. Oleh sebab itu, hanya oleh karena hikmat Tuhan sajalah, mari kita menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi dari hari ke hari. Tantangan pasti akan selalu ada dan kita jumpai. Tetapi bersama dengan Kristus, Juru Selamat kita, Gembala yang baik, maka kita dapat melalui segala sesuatunya dengan penuh campur tangannya sendiri. Mari minta hikmat kepada Tuhan, supaya dalam berbagai tantangan yang ada, kita menyaksikan bahwasannya dengan caranya yang baik, kita pun terus boleh menjalani hidup yang berkenan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Layaknya Daniel bersama dengan ketiga rekannya, kami belajar di malam hari ini bahwasannya ada begitu banyak tawaran yang berbentuk nikmat dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan juga mengingatkan bagi kami bahwasannya kami boleh menjalani hidup ini di dalam hikmat dan pimpinan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kami tidak gegabah, sehingga kami juga boleh mengetahui mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang harus kami perbuat, dan mana yang harus menjadi batasan-batasan untuk tidak kami lakukan. Bapa Surgawi, istirahat kami di malam hari ini, Tuhan Yesus boleh menjaga hingga kami bangun di hari esok dengan kekuatan kesehatan yang baru. Berkati masing-masing kami dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam rutinitas pekerjaan, usaha, juang, dan gumul. Tuhan pimpin kami dalam setiap langkah hidup ini. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati mereka yang sakit. Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Berkati dengan segala usaha, berkati kehidupan janda duda, yatim piatu, lansia. Tuhan Yesus tetap boleh memelihara. Begitu juga dengan saudara-saudari kami, sahabat kerabat dimanapun berada. Tangan Tuhan tetap boleh menjaga dan memimpin. Bapa di dalam kerajaan surga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang agung, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikian untuk renungan Night Call kita saat ini. Salam sehat dari Raha. Tuhan Yesus memelihara, memberkati, dan memimpin kehidupan kita di dalam hikmat-Nya. Shalom. Salam sejahtera sahabat GPIB. Kami dari Panitia Pembangunan, Pastori, dan Toilet Gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan ingin menyapa sahabat GPIB dimanapun berada. Saat ini kita berada di lokasi pembangunan Pastori GPIB Jemaat Sion Tembudan yang letaknya berada di samping bawah gedung gereja. Kami panitia sudah menyelesaikan pembangunan tahap pertama, yaitu pembangunan pondasi. Saat ini pembangunan sedang terhenti karena dana yang dibutuhkan masih kurang. Total keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Pastori adalah sebesar Rp569.611.000.
Namun, dana yang saat ini terkumpul sebesar Rp56.893.692. Oleh karena itu, melalui media Morning dan Night Call GPIB ini, kami mengajak sahabat GPIB yang berkerinduan untuk membantu kami dalam daya dan dana dapat menghubungi kami panitia pembangunan, pastori, dan toilet gereja GPIB Jemaat Sion Tembudan. Bantuan dari sahabat GPIB sangat berarti bagi kami. Akhir kata, kami dari panitia pembangunan dari Jemaat Sion Tembudan berterima kasih kepada Bapak Ibu atas bantuannya, baik berupa doa maupun daya dan dana kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.